Dika, sekali-kali gue ngerasain kerja di Senayan kayak gini. Ini di Mampang. Ini di Mampang. Beda, beda. Lah emang di Senayan nggak boleh tidur orang? Boleh. Jadi apa? Oh. Alhamdulillah. Kenapa? Kan kita suruh jaga malam. Masih malam, alhamdulillah. Bukan waktu malam kita jagain biar nggak jadi siang. Itu udah polanya udah tuh 24 jam tuh 12 jam di pagi. Kagak ngerti lu. Pagi kita ngebahas malam. Tiba-tiba lu selamat pagi. Nah, maksud saya ini biar nggak ngantuk, biar selalu ceria. Biar rasanya masih Jaga tetap semangat. Mau pagi mau malam. Bener, seminar bisnis begitu. Iya. Selamat pagi gitu. Ya. Nih saya bawain minuman nih, Pak Wendy tadi kan pesennya kan teh ya. Ya. Saya bawain teh yang bikin kaget nih. Ya apa nih? Teh bujuk. Waduh, kaget bener tuh. Iya, Pak Dika juga tadi kan mintanya kopi. Saya bawain nih kopi yang suka nanya. Apa tuh? Kopi kapal apa? Iya. Kapal apa? Iya. Apa mau kopi yang disukain anak-anak? Apa? Kopi apa yuk? Kopi saya bundar. Iya. Ngomong-ngomong kopi, Iya. jangan pernah beli kopi di depan. Ngapa emang? Ini luber-luber cangkirnya. Lah. Pas gue lihat, pantes aja kopi genangan. Luber dia keluar dari cangkirnya keluar. Wajar isinya bukan kopi, banjir itu mah. Iya, coklat. Sini Dong, dah, minum dong. sini dah. Sini. Kenapa? Ikutin gua. Ini. Ikutin gua. Nah, gua mah lagi bikin teh tarik. Lu ngapain, Wen? Gua mah lagi main ini nih. Apa namanya? Adu apa ya? Payah lu. Payah lu. Lu lagi ngapain yuk? Kalau gua Nggak. lagi ngikutin orang bego. Gimana? Mbak Nunung digendong siapa tuh? Mbak Nunung yang gendong. Kebalik. Susu habis dari kebun ya, sepatunya bawa kunang-kunang gitu. Kenapa? Lagi sebel. Sebel kenapa? Kamu kan udah seneng kemana-mana pakai sendal bata begitu. Nah, ciri khas dia. Oh iya. Kenapa kok Kenapa? sebel? Tidurnya nggak bisa tenang. Tiba-tiba lampu mati. Emang kata orang-orang benar terjadi kali? Apa? Indonesia gelap. Kata orang-orang. Saya juga lihat tuh harapan seseorang. Cuma di beberapa bagian aja. Mendung kali, mendung. Pemadaman bergilir. Pemadaman bergilir. Oh. Bergilir, tapi nggak tahu kok kayak serentak gitu. Iya. Harus Terus bergilir. mau tidur di sini? Iya, aku mau tidur di sini aja. Aku mau tidur. Maksudnya aku mau tidur di UKS aja. Ya jangan di UKS, takutnya ada yang mendadak tiba-tiba ada yang gitu, datang. Terus aku bobo di mana? Tuh kolong kita masih kosong tuh kolong. Masa di kolong. Jatuhnya dia duduk Nggak ada dong. barang. Tapi emang dia suka tidur sembarangan. Terakhir tidur di garasi. Pas gua mau pakai motor, wah, komandan beli ETV nih gitu. Gua pikir ETV. Taunya dia lagi tidur. Motor yang gede. Iya, sembarangan. yang kotak. Roda empat. Roda empat. Waalaikumsalam. Nah teman-teman, ini perkenalkan sahabat saya Pak Teguh. Loh, ini kan bos, ini saya pernah bekerja sama Pak Teguh. Beliau ini adalah seorang hakim tinggi yang sedang menangani kasus. Itu pakaian. Beda. Itu H dan M. Iya. Ini H dan M. Apa tadi? Hakim tinggi. Nggak tinggi-tinggi amat. Bukan orangnya, maksudnya jabatannya. Oh, gitu. iya. Gitu loh. Iya. HM. Tipikor. Tipikor. Nah, Pak Hakim juga justru kemarin mau melaporkan bahwa beliau kehilangan apa, Pak? Saya kehilangan tas. Isinya beberapa dokumen penting, terutama KTP. Nah, itu makanya ini mau melaporkan. Saya ke mau sini. melapor. Kayaknya ini lebih penting, komandan. Kita Pak, saya setuju. Saya lebih baik fokus ke Pak Teguh aja. Iya. Saya diteror KTP loh, ini saya diteror. Bisa mati loh ini KTP. Yang lebih dulu dong, Pak Dika. Iya. Ini kan Bapak kan berarti lebih dulu jadi hakim kan? Berarti Mohon maaf, waktu hilang tuh kira-kira
Lanjut aja lah, lanjut Pak. Saya. Oh enggak tebel. Apanya? Kumisnya. Dompetnya enggak tebel. Nggak tebal ya. Isinya juga enggak tebel. Karena Bapak ini biasa selalu membawa kartu Kartu apa? keluarga. Emang orang perlu tahu keluarganya siapa gitu. Menurut saya memang kalau misalnya identitas hilang, Iya. kan efek jangka panjangnya bisa disalahgunakan. Benar. Ini akan jauh lebih berbahaya daripada kasus teror ini. Iya. Diteror Pak, saya diteror. KTP saya datang duluan. Bapak jangan emosi dong. Kita kan di sini satu-satu menangan. Pak, Mami kalau dicabut bisa kebuka nggak? Bukan tempelan, bukan tempelan, bukan toples. Tapi kalau menurut surat ancaman itu, ini kayaknya ada relevansinya Pak. Katanya di sini hati-hati dengan hati-hati. Pak, ini ancaman ini. Ancaman. Saya bahaya, malah sahabat saya bisa kena ancaman juga nih. Betul, karena kan Bapak ini orang terdekat. Kita dekat nggak sih Pak? Ya. Iya, untung. Ya Allah, aman. Ya Allah, kalau dibilang enggak bingung aku. Dia kan bekas anak buah kan? Iya, bekas anak buah saya. Iya, Pak. Kalau gitu, Andika, Wendy tolong diselidiki ini. Ya. Surat kaleng dari siapa? Iya. Bahaya ya. Jadi lebih duluan. Kalau lo ini meskipun anak buah, harusnya anak lebih kecil. Nyatanya badannya lebih gede dari saya. Salah nih. Bisa nggak ditaruh situ? Ya, sorry. Bisa aja Wendy. Apaan nih? Apaan, Men? Gue mah lagi bikin teh. Lu lagi apa, Sur? Oh, gua sama Ceki. Lu, En? Hah? Lu? Asam urat. Oh, tadi kan. Persendian. Gitu, tadi gua kaget, Sur. Sama, iya. Ikutin gua. Aduh. Gua mah lagi ngintip. Aduh. Lu lagi ngapain, Men? Gue lagi manjat pohon ini. Oh, manjat. Wen lagi ngapain, Men? Ngambil spray. Ya, jemuran. Oh, jemuran. Iya. Silakan Pak. Pak, ikutin saya, Pak. Jangan. Apa, Sur? Silakan Pak. Ya, Pak. Oke. Manen, Ya. sini. Ikutin saya, komandannya. Saya mah lagi ini, datang mobil, saya jadi satpam di komplek. Wendy lagi ngapain, Wen? Bersihin kaca. Oh, bersihin. Dika lagi ngapain, Dika? Waduh, belum mikir. Kaget lu jadi tiba-tiba. Iya. Bener lagi ngapain? Komandan lagi ngapain? Ini lagi angkat horden. Mantap. Mantap. Ya gitu aja Pak lagi di depan. Iya. Itu semacam penyambutan lah. Iya. Nih Pak Teguh, mohon maaf sebelumnya nih. Jangan marah. Kira-kira kalau kita mainin lagi Pak Teguh mau ikut? Izin ya Pak, diperdalam kasusnya Pak. Oke. Kehilangan identitas, Sur. Identitas? Ya. Ini hakim. Wah, kasus gede. Tapi apa benar Pak Teguh kalau siapa namanya Lolox tadi itu benar kenal dengan Pak Teguh? Kenal? Benar kenal ya? Iya. Junior Bapak berarti ya. Betul. Katanya Pak Teguh nih sebelum menjadi seorang hakim tinggi sempat menjadi pegawai bank. Sempat sebentar. Oh. Berapa tahun, Pak? Nggak sampai setahun. Jadi apa? Bagian teller. Teller. Pak, dari sebelum hakim tinggi itu sebelumnya apa? Hakim pendek dulu baru ya. Betul salahnya. Jadi apa hakim sebelum jadi hakim? Hakim pengadilan negeri. Pengadilan negeri. Tingkat pertama. Oh. Setelah itu, setelah menjadi tua, hakim tinggi. Oh. Makanya singkatannya kadang-kadang simbol HT. HT. Dikiranya hakim tinggi, padahal hakim tua. Oh itu. Kalau sudah mau pensiun, HTB. Ah betul. Hakim tua banget. Oh gitu. Kalau udah pensiun terus udah nggak bisa kemana-mana, HTBP. Apa tuh? Hakim tua banget parah. Ada parah doang. Dari bank terus masuk ke profesi Menjadi sebagai calon hakim dulu. hakim itu karena panggilan atau memang karena Sesungguhnya keinginan saya sejak dulu memang hanya pengen jadi hakim.
Saya ke bank itu karena ajakan teman-teman satu grup sebelum waktu saya kuliah. Buat nabung. Untuk nabung. Buat jadi pegawai bank. Betul. Jadi pegawai bank. Tapi bener katanya. Tapi sebenarnya bukan nabung. GNG-nya diganti H, nabuh. Nabung drum. Oh, pemain band dulu. Jadi karena musik saya ditarik ke bank itu. Dunia saya sepertinya nggak di sana. Saya melihat, menurut saya waktu itu berangkat gelap, pulang gelap, nggak nyaman. Akhirnya saya mendaftar sesuai keinginan saya, cita-cita saya jadi hakim. Loh, berarti pendidikan Bapak dulu ke hukum, sarjana hukum. Sarjana hukum di Hanya Semarang. enak ya. Di Pak, Pondok. bukannya enak ya kerja pulang datang gelap pulang gelap ya? Berangkat gelap pulang gelap. Lah kok enak? Ya cuma jam 7 sampai jam 9 malam. Pagi subuh maksudnya subuh pagi. Mohon maaf Pak, Bapak berangkat gelap, pulang gelap. Ya. Mata Bapak dilakban apa gimana? Bukan berarti gini. Cuacanya. Langitnya langit. Tapi kalian tahu nggak? Bahwa beliau ini dikenal masyarakat sebagai orang yang garang, hakim garang dalam memberi vonis kepada koruptor, ya. Dan ini kasus tipikor yang paling parah hukumannya, atau sebelumnya sebenarnya pernah ada lagi yang lebih parah, Pak? Kok Bapak, maaf Pak. Pernah, ya. Kok Bapak berani sih Pak? Kenapa? Pakai baju garis-garis. Loh. Kamera, flicker. Enggak apa-apa, aman. Berani vonis gitu loh. Ya, ya, Vonis, itu. bukan garis-garis. Ya itu. Itu berdasarkan apa sih Pak penjatuhan hukuman itu Pak? Ya, fakta di persidangan. Dan dampak mungkin atau akibat dari sifat melawan hukumnya seseorang dalam kasus tipikor itu, mungkin orang masih sering dengarkan orang nyuri ayam segini, kok nyuri miliaran segini, dihitung harga ayam, itu memang sebenarnya salah. Jadi tergantung berat ringannya pemidanaan itu, bagaimana efek dari perbuatan yang dilakukan seseorang terdakwa itu terhadap, khususnya kalau tipikor, terhadap masyarakat. Karena kita ini sebenarnya negara kaya. Coba kita merasa kaya kalau kita sudah di luar, ternyata kaya, tapi kenapa banyak orang miskin? Karena banyak korupsi. Hampir semua lini korupsi. Emang, maaf Pak, emang di negara kita banyak korupsi Pak? Rasanya seperti itu. Pertanyaan bagus, ada yang begini, Pak, negara kita banyak korupsi, tapi kok nggak ada koruptornya? Itu pertanyaan bagus. Bukan nggak ada koruptornya Pak. Apa? Nggak ada yang ditangkap Pak. Masih dalam proses, masih dalam proses. Jadi dulu saya pernah sebelum kasus yang terakhir ini mengadili seorang jaksa yang menerima suap sebesar 5,6 M. Oh, yang rame di pemberitaan. Ya, dulu tahun 2008 ter-OTT. Itu tuntutan jaksa 15 tahun, saya putus 20 tahun. Orang kebanyakan kaget karena dianggap nggak lazim. Biasanya tuntutan pidana dari hak jaksa turun, itu ya? Biasanya sama atau di bawah. Di bawahnya. Sudah terbaca oleh masyarakat seperti itu, sehingga masyarakat kadang-kadang jengah melihat penegakan hukum di kita. Nah, akhirnya waktu itu dengan segala pertimbangan, saya putus 20 tahun. Pasti ada pro kontra. Nah, tapi ya sudah, faktanya 20 tahun itu dijalani nggak sampai 20 tahun, faktanya. Kok bisa? Karena aturan. Jadi 2/3 menjalani pidana bisa pembebasan bersyarat. Belum lagi remisi. Itu yang saya pidana 20 tahun, 9 tahun setengah sudah di luar. Kebayang nggak yang ratusan M atau mungkin triliun yang hanya dihukum 10 tahun, 6 tahun misalnya ya. Itu nggak sampai, hanya separuhnya aja udah di luar. Karena memang sistem pemidanaan di kita seperti itu. Jadi kalau mau merubah seharusnya Dari sistemnya dulu. dari undang-undangnya pemerintah. Jadi walaupun ditetapkan 20 tahun, pada prakteknya ternyata di bawah itu udah keluar ya? Karena ada Integrasi dan lain-lain. Satu remisi. Jadi kedua juga ada, kalau narapidana menjalani 2/3 dari pidana yang dijatuhkan, bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. Ditambah remisi-remisi. Nah, remisi ini kan memang hak dari para terpidana. Pak, sekalian mau nanya nih, beberapa waktu yang lalu sempat ramai juga dibahas sama masyarakat ketika ada seorang koruptor dengan nilai yang fantastis, lalu divonis pidananya sekian tahun, tapi dengan alasan hakimnya bilang karena berkelakuan baik. Apakah itu bisa jadi dasar untuk pengurangan masa tahanan? Begini, Bapak-bapak bisa melihat kalau putusan itu sangat banyak yang mengatakan faktor-faktor atau keadaan yang meringankan itu sopan di persidangan,
kan memang masuk dimanapun harus sopan. Betul. Jadi menurut saya pribadi bukan merupakan hal yang meringankan. Kedua, kalau terdakwanya masih muda, wah sangat muda diharapkan. Ya memang masih muda waktu dia berbuat jahat. Ada yang terdakwanya udah tua banget, wah diringankan karena sudah tua sekali, kasihan. Ini bukan. Karena pada saat orang melakukan kejahatan, dia sadar betul bahwa itu jahat. Nah, berkelakuan baik dan itu gak ada. Makanya kalau saya mau menjatuhkan pidana maksimal, selalu saya di paling bawah itu kan harus ada sebelum menjatuhkan putusan keadaan yang memberatkan apa saja. Banyak biasanya. Yang meringankan tidak ada. Emang nggak ada. Emang nggak ada. Nggak ada. Berarti emang kelakuan semua baik kan orang- nggak mungkin korupsi gitu. Iya. Berarti memang semua orang harus menghormati ruang pengadilan. Ya. Kalau naik-naik meja itu Pak gimana Pak? Ya. Nggak baca berita orang dia punya gunung. Iya. Dia mah vokalis Stinky. Kan jadi ormas. Gimana Pak itu? Oke. Vonis pidana mati. Itu benar-benar dilaksanakan hukum mati nggak sih? Di Indonesia. Kalau di China kan mati benar gitu. Ya. Sistem pemidanaan kita sekali lagi berulang kali saya katakan berbeda dengan negara lain. Kita menganut pemidanaan tertentu ya. Stelsel pemidanaan kita mengatur tentang absorpsi yang diperlunak. Pidana itu tidak akan lebih dari 20 tahun. Maksimum pidana itu adalah 15 tahun plus sepertiga. Ada syarat tertentu. Jadi gampangnya orang memahami 20 tahun. Nah, kalau pidana mati itu kan tergantung. Ini sudah pidana mati, ngajukan gerasi ke presiden. Presiden menolak gerasi. Memang seharusnya ya langsung dieksekusi. Nah, tetapi nyatanya kan banyak yang sampai berpuluh tahun tidak dieksekusi. Tidak dieksekusi ya. Harusnya langsung. Nah, kalau kita memang mau dihormati sebagai negara yang punya harga diri. Bapak kalau misalnya maksimalnya 20 tahun nggak bisa lebih dari itu aturan undang-undangnya. Kalau pasal berlapis gimana? Ya. Soalnya orang itu tuntutannya pasal Tetap berlapis. Betul, berlapis tetap nggak bisa. Seperti di Amerika katakan, ini kena 20, ini 20, ini 30, tinggal dijumlahkan. Itu namanya betul. dikumulasikan. Iya. Di kita nggak bisa. Berapapun tetap maksimalnya 20 tahun. Di dalam tindak pidana korupsi diatur di pasal 2 ayat 1. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup. Oke. Atau paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun. Itu bunyinya begitu. Selalu begitu bunyinya ya. Tapi orang bilang, emang pidana mati bisa diberlakukan kepada koruptor? Orang bilang nggak bisa. Saya bilang bisa. Diatur di pasal 2 ayat 2. Dengan syarat alternatif apabila korupsi itu dilakukan pada saat krisis moneter luar biasa, apabila korupsi itu dilakukan terhadap barang atau uang atau apapun yang untuk bantuan bencana alam. Dikorupsi. Ketiga, pengulangan perbuatan. Orang yang udah koruptor keluar dari penjara lagi bisa diancam mati. Itu baru diancam, ya. Berarti Bapak lebih setuju di Indonesia itu hukuman mati atau hukumnya yang mati? Kan nanya, saya mau nanya. Takut nggak ketemu lagi. Nah, itu dia. Hukumnya nggak mati. Hukumnya nggak mati. Jadi bagaimana pelaku-pelaku atau para penegak hukum, siapa yang menggunakan undang-undang atau hukum itu di belakang, makanya the man behind the gun. Sebagus apapun, saya pernah berbicara dengan orang-orang di luar sana, mereka kagum dengan undang-undang kita. Undang-undang di negara Anda more detail, luar biasa bagus, tapi pelaksanaannya tidak sebagus. Artinya apa? Ya user-usernya, sehingga bagaimana sikap batin para penegak hukum itu, apakah sungguh-sungguh menegakkan hukum atau ada kepentingan-kepentingan di luar hukum. Nah, kalau Bapak dikenal dengan sebutan hakim yang garang dalam menjatuhkan vonis, apakah tidak berbahaya untuk kehidupan pribadi Bapak? Pernah dapat ancaman nggak Pak? Pasti nih Pak. Alhamdulillah sampai hari ini enggak. Oh, enggak. Tapi anggota saya dulu zaman saya mengadili perkara tipikor saya lupa, itu ada yang melapor lah. Ada yang mobilnya dicoret-coret, ada yang pakai zaman itu pakai BBM dan lain-lain. Intinya dapat teror lah, ancaman. Kalau Bapak sendiri, maaf nih, pernah gak ada yang nyuap kayak istri gitu? Itu nyuapin makan. Nyuapin makan. Nanyanya nggak gitu. Pak, kalau Bapak pernah nggak ada yang berusaha nyuap orang Bu Mame gitu?
Suap. Ini, gue halus katanya. Iya. Ini, mohon maaf Pak Teguh. Pernah nggak ada yang ngajak main di bawah meja sampai Bapak kepentok gitu? Ngapain main di bawah meja? Nggak, maksudnya. Iya. Gitu loh. Kan pasti ada orang yang berbuat salah pasti mencoba untuk bagaimana dia dapat keringanan gitu. Jawabannya singkat, banyak. Tetapi justru disitulah ujian saya sebagai hakim, apakah saya masih konsekuen dengan nama saya? Teguh pendirian harus saya pegang. Namanya Amanat. Karena bagaimanapun saya hanya punya prinsip, saya lahir telanjang, mati pun telanjang. Dan waktu saya di Tipikor juga begitu, ditawari dari KPK untuk pengawalan. Saya tanya, Bapak polisi berdua ini ngawal saya caranya gimana? Saya dari Bogor naik motor ke stasiun, naik kereta, turun naik Kopaja, kadang-kadang naik ojek atau bajaj. Bapak-bapak ngawal saya bagaimana? Bukan saya takabur, tapi saya nyelillahi ta'ala aja. Alhamdulillah sampai sekarang ya masih hidup saya. Kalau hari ini digabruk di atas meja 1 triliun juga nggak akan Bapak ambil. Insya Allah enggak. Tapi mendingan buat saya. Kan ada di meja, saya ada di sini. Tapi terima kasih loh Pak, maksudnya untuk kasus terakhir yang Bapak tangani kan tadi Bapak bilang, andailah orang itu divonis 20 tahun, paling dia hanya mengalami atau menjalani hukuman selama 9,5 tahun. Untung Bapak kasih 20 tahun. Kenapa? Coba kalau 6,5 tahun terjadi, paling cuma 6,5 hari. Iya. Gini, Bapak silakan, Bapak sudah bebas dari penjara. Kenapa? Kan udah rebo. banyak orang beranggapan, oh ya. Silakan, ayo. Waalaikumsalam. Asik nih. Bincang-bincang kita hari ini asik banget. Asik seru. Om apa kabar? Sehat. Ini teman bapak saya, Pak Wendy. Kalau Om ini paling seneng katanya kopi hitam ya? Oh, iya. Sama kopi yang gak suka capek nih saya. Kopi apa itu? Es capek. Iya, es capek. Iya, sama pisang yang suka nari nih Om. Pisang rogeng. Ronggeng kali. Iya. Ayo. Temennya Ayah Ojak. Iya, dulu nih temen bapak. Kalau Ayah Ojak kan hakim garis. Iya. Nanya. Bola. Ya katanya bawa bendera kuning. Bendera kuning. Kalau bawa bendera kuning, keluarga ada yang meninggal. Om sehat. Om ini ya? Apa? Om Teguh. Iya. Yang nyanyi sama aku yang dulu. Tegar itu. Tapi Om Teguh ini memang hobi ngeband juga dulu. Ngeband. Iya dulu. Band rock. Dulu Om ini suka nyanyi dangdut. Coba dong nyanyi Guns N' Roses. Dangdut. Kan nggak ada salahnya Om. Mas Teguh bisa main gitar? Bisa. Om katanya suaranya bagus dulu. Kalau lagi libur ngajar apa namanya vokal grup ya Om? Enggak, ngejar silat. Mumpung ada Bercanda Pak aja sih, Teguh. Iya. Dulunya anak band kan? Iya. Tahu barang dong? Iya. 7,5 juta nih. Belum laku-laku Pak, udah lama belum laku-laku. UKS juga rusak, renovasi. Siapa nih? Ini pelakor. Hah? Pelaku teror. Oh, pelator. Ini Aku beneran teror. pakai ini. Sementara harus dipakai dulu. Kemarin katanya pakai pasung. Enggak, ngapain keluar? Belum suruh masuk. Tadi mau tidur lagi. Katanya mau Situ yang bobo. Katanya mau bobo. Ah, ini udah ketangkep yang neror adeknya Mbak Nunung. Lah, neror siapa? Iya katanya neror adanya Mbak Nunung ya? Kamu Tolong. ngasih ayam, telur ayam, petasan ayam. Enggak kok, enggak. Enggak apa? Enggak, aku enggak ngapa-ngapain. Pangeran adekku ya? Enggak, jari siapa? Kok jari sama jari? Lah iki jari. Loh, kok gak ada bukti kok? Gak ada bukti, gak ada. Iki tanganku ini loh. Saya bantu aja. Loh, katanya sama aja fitnah lo ya. Kok jawab pindah piye? Gak oleh, bodoh-bodoh. Loh, sik kalah. Sopo sih kon? Iki lho ono buktine, aku ndelok CCTV lho hari iki ngekei mangan kucing ning ngarep. Wes. Enggak. Lu ya apa sih wong aku? Lo mondar-mandir ping piro tak hitungi ono ping 3 mondar-mandir. Ya. Gak iki. Ojo kaya ngono. Apa itu? Apa itu? Aku taunya itu doang. Oh, Neng Di. Kok kurang ajar kowe karo adikku? Nek wani karo Mbak Yu nek
mak jebrok tak Lah, ini mah cocoknya adik kakak yang ini bukan Ono. Iya. Lebih lancar. Aku tuh memang seneng. Iki bukti. Oh, gak. Dikandani wong weyel saya wong iki. Lha iki gambarmu ngono lho. Loh, iya iki ancen. Bos kadon pancen uye. Nah, iki lho ya, ana buktine nang kene. Opo? Aku iku seneng. Si mriki patang likur wis-wisan. Wis. Nih. Ini. Iki buktine. Kenapa ana foto iku? Aku seneng ngekeki makan Ya tapi kucing. di depan rumah Lolo kamu mondar-mandir terhitung lebih dari 3 kali. Lolo. Ora. Kok iso kok ngomong koyo ngono? Lolo kuwi adikku lho. Bisa pakai bahasa kita aja nggak? Iya sih gak ngerti gue. Takutnya nih tayang di Malang doang. Nggak jadi, anak ini ketahuan mondar-mandir di depan rumah Lolo. Nggak. Alibinya ngasih makan kucing. Ya memang karena aku suka ngasih makan kucing liar. Tapi ada barbuk yang ayam-ayaman itu nggak di dia? Belum. Gue curiganya dia. Sebenarnya ada 2 orang, cuman yang satu modelnya kayak dia. Gue lebih rela. Ya mendingan aku yang ini. Gue lebih curiga yang ini. Mana nangkep ini. Nggak lebih jahat. Wajahmu ki ketane wajah peneror. Belum terbukti, suster. Kira-kira dulu Nggak nih. cukup, nggak cukup. Kira-kira kalau gangnya muat 2 mobil baru masuk. Oke? Emosi, Pak. Ya oke. Emosi, Pak. Aku tuh mau ngejar ke sana ki lho. Jangan berantem di sini, ntar komandan mau Jangan dateng. teriak-teriak, ntar kemana tahu. Wani kowe karo aku. Lho wani. Ya wani. Kalau berani maju. Kalau mau nantangin maju. Ibu lama-lama mundur saya ganjel balok nih. Ini juga jangan teriak-teriak kan nginep di kantor ntar ketahuan komandan. Komandan nggak tahu kalau Komandan nggak tahu. Kan jangan teriak-teriak, ntar komandan tahu loh. Iya, komandan mau dateng. Iya, mau bobo juga di sini. Aku kesana aja ya. Kenapa? Kesini nggak bisa kemana-mana. Ya oke. Lu ada. Ya, Silakan duduk. sementara kamu dicurigai sebagai pelaku teror Ya. terhadap salah satu hakim bernama Lolo. Dari sekian banyak kucing liar di Jakarta, kenapa Anda memilih ngasih makan kucing di depan rumah Lolo? Dan bolak-balik lagi di situ. Ya rumahku nggak jauh dari situ. Terus di situ tuh memang banyak banget kucing liar. Ya aku seneng aja ngasih-ngasih. Kenapa itu dijadikan barang bukti ya kan nggak kuat. Karena bertepatan dengan adanya diteror sama Lolo. Ya. Di Ya, jam saya yang mencurigai sama, ada waktu orang yang sama. beberapa kali mondar-mandir lewat CCTV. Makanya saya perlu keterangan dari Anda. Kita harus lapor komandan dan pertemukan dia sama Lolo. Kali aja memang dia ini dikenali oleh Lolo gitu loh. Diteror. Ya, kemana? Ya, komandan. Ini kebetulan Pak Teguh mau pamit pulang juga karena KTP-nya juga sudah ditemukan. Oh, udah. Ya, Apa Teguh ini? Surat kehilangannya juga udah saya bikin. surat kehilangan. Iya. Ya, nggak ada Tuh, Pak, hilang urutnya Pak, hilang, suratnya Mas. hilang. Oh hilang benar. Oh, mungkin jatuh ya. Iya. Jatuh. Coba cari dulu. Cari. Ntar dia. Namanya juga surat kehilangan. Iya. Ini ada Pak di sini. Ada dikit ya. Waduh, ada di situ dia. Pak Teguh Kasih boleh lope mandi sana, Pak kecil. Teguh. Iya. Berarti Pak Teguh urusannya sudah selesai. Selesai Enggak begitu. selesai. Gimana Pak? Kinerja polisi cepet kan Pak? Oh, jauh. Kalau lapornya ke polisi depan rumah saya tuh ngeselin. Kenapa tuh? Polisi tidur. Juga tuh. Kebayang nggak? Yang tidur aja ngeselin, apalagi yang bangun. Tapi dilapor Pak sini rupanya beres. Terima kasih. Ini surat kehilangannya lengkap dari Mbak Esti. Iya. Saya terima kasih ini. Sama-sama Iya, Pak. Pak. Saking- Siapa tahu berguna ini mah. Iya. Jaga-jaga aja, siapa tahu berguna. Oh iya. Takutnya kan buat kelengkapan itu, surat-surat. Kasih cap lapor Pak. Oh, iya. Kali aja kalau ketilang-tilang tunjukin aja Pak. Iya Pak, Oke. kalau nanti Oh oke. ya nanti kalau Bapak ketilang, Bapak tunjukin aja ini. Oh. Ah, Kemarin saya Misalnya tunjukin, kemarin ini- digampar saya. Tapi kalau pas ketilang ininya hilang, pakai ini boleh nggak? Enggak, jangan. Jangan. Ada Nanti lagi. nanti dikiranya mau masuk dunia fantasi, Pak. Iya. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Teguh. Pak, kalau begitu Terima kasih, sehat-sehat. saya pamit. Salam buat bersatu ya, Pak. Iya, apa itu? Bersatu kita teguh. Terima kasih. Lah, balik lagi nih dia. Komandan, saya lupa handphone saya. Tertinggal sebentar. Lanjutin aja. Kenapa sih orang? Dia ketawa sendiri tiba-tiba dia. Agak aneh komandan. Biar saya samperin dulu ya. Saya kesana dulu.
Dan saya mau ke toilet bentar ya. Saya sebentar, semenit lagi. Surya Maesti kemana? Surya Maesti. Tadi. Jadi ikutin lu. Komandan, Ya. saudari Odi ya. Saudari Odi ini ternyata terbukti bahwa dia memberikan makanan kucing, itu kucingnya kucing dia. Berarti bagus dong. Bukan Dia ngasih kucing makanan liar. ke kucing-kucing. Bukan kucing liar. Dia bilangnya kan kucing liar. Saya melihat bahwa Lu mau ngambil bukti apa baca WhatsApp? Malah main game. tanggung. Ini orang Tanggung. bisa fokus gak sih? Gua pikir nyari bukti, malah main game. Ya saya nyari bukti saya bisa apa enggak. Ini bukan kucing liar. Beda lo sama yang Sudahlah, foto yang Odi tadi. gini saja. Kamu mengaku saja. Justru kalau kamu mengaku, kamu akan ringan hukumannya. Sama satu lagi Komandan, ada artikel yang menjelaskan bahwa seorang kakek mencuri ayam dijatuhkan vonis 2 tahun penjara. Dan kakek itu saya nggak kenal dia. Baik. Apa hubungannya? Kakek itu dia. Apa Kakek itu hubungannya? kakek dari Odi. Ya gimana? Orang kakekku loh cuman itu tuh masih diduga curi ayam. Kasusnya Kenapa? pencurian ayam, makanya Iya. kamu neror Lolox dengan ayam. Iya, gara-gara hukumannya tuh gak adil buat keluargaku. Ya udah Komandan Lolox ya? tolongin komandan. Ya, sabar. Dek, hati-hati Dek. Lagi aus banget ini komandan saya. Ya, Mas, terima ya. Mas. Nggak terima kerja. Mas, Gimana Pak kasus saya ini ya Pak? Ocha dinginnya tambah lagi. Bukan. Apa ya? Kayak terus apa Bukan Pak? Susi. Susi. Gimana Pak? Kasus saya ini sebenarnya dia benar-benar tersangka apa Ya, terduga? dia ternyata melakukan kesalahan. Tapi Kenapa ada mulutmu alasan. gitu? Coba begitu lagi. Ah, tunggu 5 menit ya. Iya, Kak Bentar Farid. lagi telur keluar. Jadi gimana memang ini dia ceritanya pelakunya, Pak? dia sudah mengaku tadi. Oh, benar-benar berarti kau ini ya? Kenapa pelan-pelan? Kau ingat nggak? Kau ingat nggak kau pernah menghukum 2 tahun kakek-kakek karena mau mencoba mencuri ayam? Itu kakekku loh. Oh, Pantesan dia jahat banget. dendam jadinya. Ya Kalau udah, gitu- aku mau minta maaf deh sama kamu. hah? Maafin. Yaudah aku maafin. Cepet Cepet banget. Saya Ya bilang udah, tadi Bang. berarti sudah minta maaf, berarti sudah Yaudah. aman. Maafin nggak? Langsung sayang aku kayak gini. Lama kalau dikasih. Oh iya. Aku juga mau minta maaf sama mbakmu. Oh, berarti kau yang pelakunya yang matikan lampunya itu? Di mana? Di kosannya. Iya, di kosannya. Nanya gue. Keluarga lu. Di mana? Keluarga lu nanya gue lu. Panggil